Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan. Ketiga tersangka langsung digiring ke mobil tahanan usai diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka yang ditahan adalah pejabat pembuat komitmen Dinas Perumahan Rakyat berinisial SKM, Direktur PT Agung Pradana Putra berinisial ABD, serta seorang General Manager Badan Usaha Milik Negara berinisial HDH. KPK mengatakan terdapat 1 tersangka lain, yakni Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan berinisial MYM. Namun MYM gagal ditahan karena mangkir dari panggilan penyidik. Saat akan dibawa ke rumah tahanan, salah satu tersangka sempat membantah adanya kerugian negara. Mereka berdalih proyek tersebut sudah 2 kali diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kasus dugaan korupsi proyek gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017 hingga 2019 ini telah diusut KPK sejak tahun 2023 lalu. Pembangunan gedung kantor. Konstruksi perkara Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi 1 berhalangan hadir, dan pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian berkas perkaranya sendiri. Informasi berikutnya, 4 prajurit dari Denma Bais TNI dituntut 2,5 tahun penjara dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Surat tuntutan dibacakan auditor militer di Pengadilan Militer Jakarta pada Rabu. 4 terdakwa dalam kasus ini ialah Serda Edi Sudarko, Letu Budi Haryanto, Widi Cahyono, Kapten Mandala Dwi Prastia, dan Letu Samilaka. Auditor militer selaku penuntut umum menilai ke-4 terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan membuat orang lain terluka. Dalam dakwaan, peristiwa penyiraman air keras itu dipicu tindakan Andri Yunus yang dianggap terdakwa telah melecehkan dan menginjak-injak institusi TNI. Yang mengakibatkan luka berat sebagaimana tercantum dalam pasal 467 ayat 1 junto ayat 2. Sebelumnya sidang putusan pra-peradilan kasus penyiraman air keras anggota TNI kepada aktivis Kontras Andri Yunus digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim memerintahkan kasus tersebut bisa dilanjutkan oleh polisi. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suparna mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Andri Yunus. Salah satunya mengizinkan untuk melanjutkan laporan polisi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Andri Yunus pada Maret lalu. Dengan demikian, Kepolisian Polda Metro Jaya diminta melanjutkan proses hukum kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh anggota TNI. Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP-2222-2006-Satreskrim-Polda tertanggal 13 Maret 2026 karena berdasarkan hukum dan demi kepastian hukum maka patut untuk dikabulkan. Sebelumnya, Andri Yunus mengajukan pra-peradilan agar kasus penyiraman air keras yang dilakukan 4 anggota TNI aktif itu dilanjutkan di peradilan umum. Tim kuasa hukum Andri Yunus mengapresiasi putusan ini dan meminta agar proses peradilan dilakukan segera melalui peradilan umum. Kami sangat mengapresiasi putusan ini karena ini memberikan angin segar bagi proses penegakan hukum di Indonesia dan juga terutama Andri Yunus untuk mendapatkan keadilan dan juga kepastian hukum. Karena dari pernyataan pejabat-pejabat Polda yang memberikan kebingungan kepada masyarakat, akhirnya menunjukkan titik terang bahwa proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tuntas dan utuh.
Putusan ini menjadi perhatian publik mengingat kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus mendapat sorotan luas dari berbagai kalangan masyarakat sipil dan melibatkan 4 terdakwa yang merupakan anggota TNI aktif. Dari Jakarta, Givo Morisko, Adi Supriyatna, Nadia Panjaitan, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung akan memberikan keterangan terkait penggeledahan yang dilakukan di kantor PKN. Informasi selengkapnya. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkap salah satu faktor Dadan Hindayana dicopot dari posisinya sebagai Kepala BKN oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah akibat adanya dugaan jual beli titik dapur MBG. Kemarin saya dengar memang bahwa Kepala MBG ya, BGN itu dicopot oleh Bapak Presiden. Saya punya keyakinan bahwa Pak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau. Sehingga langkah yang tepat, saya yakin ini perbaikan untuk perbaikan ke depannya, sehingga di BGN itu semakin transparan, akuntabel, dan betul-betul keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal, tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, tetapi betul-betul Bapak Presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat. Presiden ingin sumber daya manusia ke depan ini unggul, dengan bergizi, maka anak akan menjadi pintar dan sebagainya. Saya rasa itu Presiden. Saya yakin Bapak Presiden sudah mendapat masukan-masukan, dan tentunya disampaikan oleh Mensesnek kemarin dari 1,5 tahun yang sudah dilakukan oleh Ketua Kepala BGN serta wakilnya yang kemarin diberhentikan. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan secara positif, dan ke depan ini perlu evaluasi, dan pergantian ini saya yakin mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan kita kawal. Pak Izin, pada saat ini juga tadi kan Kejagung juga sedang menggeledah kantor BGN gitu, dan sebelumnya kan kalau nggak salah Pak Dudung juga sempat menemukan bahwa di lapangan ada terjadi praktek semacam jual beli titik dapur gitu. Apakah ini yang kemudian menjadi dasar dari Pak Presiden kemudian mencopot Pak Dadan gitu? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyaklah informasi-informasi beliau. Saya rasa ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber lah. Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan, ada hal-hal ketimpangan, tapi yang baik juga banyak. Ya. Tapi Presiden inginnya sempurna, bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau. Karena itu tadi saya katakan ini uang rakyat yang harus